Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, diantaranya yaitu nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat keislaman, dan nikmat waktu luang. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita dapat menggunakan nikmat ini dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Lilin dan Seorang Pemuda yang Suci. Ada 7 kelompok manusia yang akan dinaungi Allah dengan naungannya. Di antaranya yaitu salah satunya ada anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cocok untuk kita para pemuda, yang kisah ini cocok untuk kita para pemuda. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Pemuda ini tumbuh dan besar dari lingkungan keluarga yang salih dan yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu ketika, karena pemuda tersebut semakin dewasa, pemuda tersebut harus meninggalkan keluarganya, orang tuanya, dan pergi untuk berhijrah ke kota. Nah, setelah pemuda tadi pergi ke kota, berhijrah ke kota, lingkungannya pun sangat bergembira, sangat senang, dan sangat welcome kepada pemuda tersebut karena kesalihan, kebaikan, dan dalam pergaulan di lingkungan tersebut. Pada suatu ketika terdengar kepada seorang wanita cantik di kota tersebut bahwa ada seorang pria yang tampan, baik, soleh, dan baik, humble kepada sesama, membuat penasaran wanita tersebut bahwa wanita cantik tadi ingin bertemu kepada seorang pria soleh tadi. Karena saking penasarannya, ingin melihat gimana sih orang pemuda soleh tadi, seperti apa sih, maka wanita cantik tersebut memiliki ide bahwa dia ingin melakukan suatu siasat agar pria soleh tadi bisa berlama-lama atau bisa berhadapan langsung dengan wanita cantik tadi. Pada suatu ketika pria soleh tadi lewat di depan rumahnya, wanita tadi memanggilnya untuk meminta bantuan. Tidak mungkin kan, pasti kita semua berpikir bahwa laki-laki tadi tidak mungkin menolak wanita tadi karena wanita tadi membutuhkan bantuan. Kemudian pria soleh tadi datang ke rumah wanita cantik tadi. Kemudian laki-laki tadi bilang bahwa saya akan masuk ke dalam rumahmu, tolong mundurlah sedikit, beritahulah keluargamu yang ada di rumah. Kemudian
laki-laki tadi masuk ke dalam rumahnya memindahkan barang yang diminta tolong sama wanita cantik tadi. Kemudian langsung pria soleh tadi bergegas keluar rumah dari wanita cantik tadi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setelah keluar, wanita cantik tadi menyesal, kenapa kok saya cuman bentar banget ditolongnya nih. Harusnya tadi saya bisa berlama-lama dengan pria soleh tadi. Kemudian pada suatu sore turun hujan yang sangat deras. Nah, di sini laki-laki tadi sedang menghidupkan lilin dan membaca buku-buku yang ada di meja tersebut, di samping lilin tersebut. Kemudian sambil berkata bahwa ya Allah turunkanlah, sambil mengulang-ulang doa yang kurang lebih doanya seperti ini, ya Allah turunkanlah hujan yang berkah. Kemudian terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Laki-laki tadi semakin memfokuskan ketukan tadi, ternyata benar itu ada ketukan di pintunya. Kemudian laki-laki tadi berpikir, siapa sih malam-malam seperti ini kok ada yang ngetuk pintu. Lalu laki-laki tadi membukakan pintunya. Kemudian terjatuhlah wanita cantik yang kehujanan di hadapan laki-laki soleh tadi. Kemudian wanita tersebut berkata, saya diusir dari rumah dan malam ini hujan, di mana saya harus tinggal dan kepada siapa saya harus berteduh. Kemudian wanita tadi bilang, bolehkah saya tinggal di rumahmu untuk malam ini? Laki-laki tadi terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, sampai-sampai dia membalikan badannya lalu membakar jari-jarinya sampai tidak terasa. Jari-jarinya tadi itu dibakar dengan lilin sampai tidak terasa. Sampai di ruangan tersebut tuh tercium bau daging yang terbakar. Kemudian pria soleh tadi berteriak kesakitan, lalu keluar dari rumah sampai larut malam. Kemudian setelah beberapa saat pria tersebut keluar dari rumah, pria tersebut kembali ke rumahnya. Ternyata wanita tadi tuh sudah nggak ada di rumahnya, sudah ada, dan laki-laki tadi tuh mengucapkan syukur, alhamdulillah ya. Kemudian laki-laki tersebut berpikir bahwa panasnya api lilin saja saya nggak kuat, apalagi panasnya api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Astagfirullahaladzim ya. Kemudian setelah kejadian tersebut, wanita tadi itu pulang kembali ke rumahnya sambil berpikir bahwa semakin mantap bahwa ini adalah pria yang dicarinya. Namun pria tersebut tidak ingin tidak ingin memilikinya dengan cara yang haram. Kemudian wanita tersebut berpikir bahwa bagaimana caranya dia harus menikah dengan laki-laki tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, wanita tersebut bilang kepada ayahnya bahwa ayah, nikahkanlah aku kepada pria soleh tersebut. Kemudian pagi keesokan harinya ayahnya itu datang ke rumah pria tersebut bahwa sang ayah ingin menikahkan putrinya dengan pria soleh tersebut. Kemudian pria tersebut setuju. Dari sini pria tadi tuh berpikir bahwa setiap keburukan yang dilakukan atau setiap kebaikan yang dilakukan karena Allah, pasti Allah akan membalasnya, dan setiap keburukan yang ditinggalkan karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Masya Allah ya. Semoga kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil ibrah dari kisah ini, bahwa seorang pemuda yang takut kepada dosa, dia lebih memilih membakar tangannya daripada melakukan kemaksiatan.
Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Barakallahu fiik. Kemudian saya cukupkan kultum pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Akhirul kalam, apabila benar itu datangnya dari Allah, apabila salah itu murni datangnya dari lisan ana dan dari setan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.